Dari posisi itu ketika dia apa? Nih. Nih. Pertama dia mindset. Namanya mindset. Baru habis mindset dia skill set, SS. Baru tool set. Jadi kalau bicara masalah grow mindset itu tumbuh ya. Pertama yang dikuatkan apa? Mindsetnya. Konsep berpikirnya. Pola pikirnya gimana? Dari pola pikir melahirkan namanya skill set. Keterampilan berpikir. Keterampilan itu pada penerapan. Baru dari situ dua itu menjadi tool set, alat bantu untuk melakukan proses pengembangan selanjutnya. Sehingga itulah disebut namanya grow mindset. Grow mindset itu pertumbuhan berpikir. Jadi begitu. Lo bicara grow mindset tapi nggak ngerti esensinya. Kalian buat kalian, ya. Bakore ini apa? Hah? Dia diingatkan sholat asar betul. Ya kan? Jadi itu teman-teman ya. Jadi itu insya Allah mudah-mudahan dengan beberapa jam ini sampai sekarang kita mendapatkan insight baru terkait dengan pembelajaran dan dalam terkait konsepnya, termasuk DP penerapannya seperti apa. Kemudian mungkin di dalam ke depan itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, ini mungkin kita coba. Jadi sekali lagi jangan sistem bumi hangus umat pemakai politik, tidak. Proses belajar itu berkembang. Dari dulu istilah kita itu bukan pergantian kurikulum. Kalau ganti kurikulum itu ini Samsung yang ganti dengan Oppo, maka itu namanya pergantian. Ya, gitu. Jadi adalah perubahan kurikulum. Oh, ganti casing ini, kalau istilah ganti casing. Ya, ganti casing ya. Nggak tahu kalau istilah perubahan kurikulumnya di mana? Pertanyaan kan ada pertanyaan. Dirubahnya di mana? Ya. Disitulah cara belajar kita untuk melihat kurikulum secara holistik. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Cukup. Insya Allah kita semua selalu sehat walafiat. Amin. Amin. Pokoknya Bapak Ibu guru ini saya doakan terus. Amin. Semua guru itu saya doakan. Amin. Ini Bapak Ibu, ini kesadaran terakhir untuk kita. Kan kita semua pasti cemas terhadap gimana nih 20 tahun akan datang anak-anak kita. Saya udah diskusi sama anak saya, si Azni, yang sekarang kelas 6 SD. Saya bilang, Azni, kenapa Azni harus belajar A, belajar B, belajar C? Saya bilang, ya, saya kasih komparasi. Kamu itu, ini kan umur sekarang posisi umur 12 tahun, karena kelas 6 SD. Oke, 12 kan, belum sampai 11 lebih. 20 tahun kemudian kan 2045, kan kira-kira 20 Indonesia Mas. Umur Azni itu sudah 32 tahun. Saya kasih perspektif ya. Nah pertanyaannya, Azni punya apa pada saat itu? Harus punya apa kan? Ya. Ya kan modalnya harus apa kan? Untuk Azni tetap bisa punya handphone, Punya data. bisa punya data, bisa beli baju sendiri, saya bilang begitu. Bisa, kan begitu saya kasih perspektif. Modalnya nak, ini sekolahnya kamu harus punya apa? Ini sekarang lagi tren apa? Bahasa, ya udah. Sekarang Azni bahasa, belajar bahasa. Sekarang ada perubahan nih, ada harus belajar udah. Sekarang dia belajar 2 bahasa nih. Bahasa Korea karena dia suka Korea, bahasa Inggris, nggak apa-apa. Oh, sama dengan guru-guru di sini, Pak. Udah, yang itu Iya, bahasa Korea itu bahasa ini. numerasi. Ya, berarti Azni harus tahu minimal berpikir matematik. Tahu tuh. Maka kamu capaian kamu di kelas 6 harus ini intuisi terhadap matematik. Udah saya. Dan yang ketiga yang paling penting saya, Azni harus punya bagus agama. Karena yang menentukan masa depan itu bukan
bukan bahasa Inggris, tapi kamu punya karakter. Kamu punya harus tahu ngaji, kamu harus bisa sholat, kamu harus apa? Itu aja kan. Kalau begitu nanti kamu bukan jadi the loser tapi the winner. Saya mau begitu. Bukan jadi pecundang, tetapi pemenang. Nah itu yang harus kita kasih ke anak kita sekarang, Bang. Benar. Jangan lihat mereka ini baru 10 tahun masih muda. Kita kan sekarang ini kemarin Zuckerberg udah kasih tahu di dalam Meta Facebook ya, Meta data ya kan dia Meta sekarang. Itu kasih tahu. Ini hati-hati nih dengan AI. Kalau kita tidak bisa mengadaptasi terhadap AI ini, jangan-jangan itu jadi bumerang buat kita untuk kita jadi malas belajar. Kan begitu lagi. Benar nggak? Benar. Nah, disitulah tugas kita Bapak Ibu. Ini kalau kita nggak aware ke sini Bapak Ibu. Jadi saya terus terang Bapak Ibu ketemu dengan guru-guru itu saya sering nasihat memberikan pandangan. Ayo, ya nggak usah lihat ibunya anak aja. Kalau kita udah selamatkan aja dulu anaknya. Iya, saya bilang. Kan saya harus berkuatkan umur 6 tahun. Perspektifnya 20 tahun lagi loh. 2045 itu ngasih tahu yang namanya yang dari Harvard itu udah ngasih tahu itu Indonesia mengapa Pak Presiden itu 2045 karena memang pada posisi kita di situ kita mau puncak yang namanya bonus demografi. Posisi 70-30. 70% usia produktif, 30% yang non produktif. Artinya yang umur 17 sampai 50 tahun itu ada di situ. Nah pertanyaannya, apakah anak-anak kita produktif nggak pada masa itu? Itu yang jadi masalah. Produktif harus penandanya apa? Kompetensi. Kalau seandainya kita nggak ikhtiarkan sekarang, baru kita menjadi apa? Jadi tolong nih. Jadi saya itu bersemangat dari tahun ini karena memang I teach, I touch the future. Saya ngajar karena saya ingin menyentuh masa depan. Jadi kita ingin berkumpul sini karena I touch the future. Kita ingin menyentuh masa depan anak-anak. Touch. I teach karena saya ngajar. Tanpa mengajar kita nggak bisa menyentuh masa depan anak-anak. Jadi sebenarnya pada hakikat Bapak Ibu di kelas, Bapak Ibu punya tangan itu ada prinsipnya itu adalah ada di dahi anak-anak masing-masing anak. Tangan Bapak Ibu pada Bapak Ibu di kelas ada di dahi anak-anak. Nah, ini masa depanmu, ini masa depanmu, ini masa depanmu, ini. Ada 20 kelas, kita menyuarakan ini masa depanmu, ini masa depanmu. Kamu harus kuat, kamu harus baik, kamu harus karakter bagus, kamu harus berkinerja, harus begitu, kan begitu. Yang harus kita. Itu maka itu yang ditulis oleh Albert Einstein. Mengapa? Ada sejarahnya. Terakhir nih sejarahnya. Dia bilang begini. Mengapa waktu saya di SD dihardik dia karena dia nggak bisa baca. Akhirnya apa? Dia pindah dari Berlin ke Leverkusen, Jerman. Disitulah dia ketemu dengan gurunya lagi. Einstein, kamu harusnya bisa baca. Karena setiap pagi dilihat si Einstein ini kumpul majalah, balik. Akhirnya di situ, oke. Itulah yang ditulis oleh Albert Einstein. Kalau seandainya saya tidak kenal dengan ibu guru ini, maka saya tidak bisa merevisi hukum 1, 2, 3 Newton tentang yang namanya teori relativitas. Kan begitu ya? Bayangin bagi. Akhirnya dia terkenal adalah ilmuwan abad 20. Jadi ini penting untuk kita semua. Sekali lagi, udah anak-anak ibu bilang oke, dalam kategori nakal dan bodoh apa semua itu adalah bagian proses. Belum tentu kenakalannya, kebodohannya bahwa dia tidak sukses. Belum tentu. Kan begitu ya, kan begitu ya. Begitu juga ibu kenal anak ini pintar, ibu kenal anak ini pembaik, baik hati. Belum tentu juga dia itu ibu juga jadi orang baik. Ikhtiar kita adalah memastikan kita adalah memastikan bahwa kita itu sebagai value transformasi, mentransformasikan
dilatih. Dan transfer knowledge. Jadi ini nilai tanggung jawab sama saya. Ini saya salur ke kamu, saya transfer ke kamu. Ini nilai disiplin saya. Ini nilai religius saya. Itu kita pastikan nanti. Maka di dalam Al-Quran ada 3 cara mengajari. Al-as, al-galak. Kalau saya bilang apa? Nasihati dan watawasau bil haq. Ya kan begitu Pak istilahnya. Nasihati atau ajari dengan hak, dengan benar. Hak itu benar ya. Ya. Atau kamu tahu bahwa mengajari dengan benar itu tidak semua harus orang tahu, orang paham, atau orang terima. Ya kan? Maka Allah langsung ayatnya watawasau bisabri. Maka nasihati dengan sabar. Nah, di surat Al-Baqarah dikasih tahu lagi. Watawasau bil marham. Harus dengan cinta. Karena cinta itulah yang menggelorakan terhadap motivasi kita mengajarkan anak-anak. Termasuk orang tua. Jadi ada 3 tahap nih cara menasihati. Nasihati dengan benar. Tidak cukup karena tidak semua yang benar itu langsung diterima oleh anak. Sama? Ya kan? Ada yang menerima lambat, ada yang menerima cepat, ada yang tidak menerima. Enggak. Harus dengan sabar. Agar tetap tergelorakan harus dengan cinta. Jadi gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Itulah terakhir untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat mendidik. Semangat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Insyaallah kita ketemu lagi ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.